Buaya sore nangalu alu. Untuk mengupas sejarah warung Tegal, saya bertemu dengan budayawan asli Tegal, Yono Daryono. Mas Yono, ini kita ada di desa yang dikenal desanya petani bawang dan juga pemilik warteg. Ya. Dari kapan desa ini dikenal sebagai desanya para pemilik warteg? Yang saya tahu sejak tahun 60-an itu sudah dikenal sebagai kampung warteg. Selain Sidapurna ada Sidakaton, ada Jabawan, ada Kerandon, ada Kalinyamat dan seterusnya. Tetapi yang banyak dikenal adalah Sidakaton dan Sidapurna. Itu daerah pengusaha warteg. 60-an sudah ke Jakarta. Ya, Mas Yono, kalau sejarah warung Tegal, dari kapan warung Tegal itu ramai berbondong-bondong datang ke Jakarta? Ramainya warung Tegal, orang-orang Tegal ke Jakarta itu ya ketika Jakarta sedang giat-giatnya membangun. Ada pembangunan di banyak proyek di sana, sehingga banyak orang Tegal yang ke Jakarta dengan dalih untuk mencari pekerjaan. Tahun berapa itu? Tahun 60-an lah, tahun 60-an, hampir 70-an. Itu itikat mereka bukan mendirikan warung, tapi pokoknya kerja. Oke. Ya, kerja serampungan apa saja di sana. Kayaknya mereka itu lebih efektif ketika buka warung untuk kawan-kawannya sendiri yang dari Tegal, ada tukang becak, ada kuli bangunan, ada tukang gali itu. Jadi awalnya pasarnya, pembelinya adalah mereka-mereka yang tukang beca, tukang gali bangunan, gitu. Ya. Lalu bagaimana bisa sekarang kok pasarnya pembelinya itu lebih luas ke eksekutif pekerja di Jakarta misalnya? Ya, perkembangan selanjutnya itu kan warung Tegal tidak sebagai warung kaki lima, sudah dari warung gitu. Nah, menu makanannya juga sudah beragam, tidak sesederhana dulu gitu. Seperti kita tahu bahwa warung Marmo katakanlah itu sudah komplit lah. Kayaknya dibanding warung-warung lain dia paling komplit. Nah, warung-warung yang lain juga sudah mulai dengan menu makanan yang bermacam-macam dan dengan harga yang murah. Jadi istilahnya murah meriah gitu. Sehingga segala lapisan itu menyukai untuk warung Tegal. Tidak hanya masakannya yang anget, selalu anget, lauknya juga anget, tapi harganya juga murah. Ada, kalau kita lihat warteg warung Tegal Bahari, ada warung Tegal Samudra. Apa cerita di balik nama Bahari dan nama Samudra ini? Ya, terutama untuk kota Tegal atau Tegal pada umumnya, itu kan di pinggir pantai, kota pantai. Yang maksudnya Bahari itu kota pantai, Samudra kan juga laut itu. Tetapi Bahari dalam hal ini akronim dari etos kerja masyarakat kota Tegal. Bersih, aman, rapi, dan beriman. Itu jadi etos kerja. Etos kerja itu memang sengaja dicari, ada hubungannya dengan laut. Gitu. Oke, Mas Yono, selama ini kalau pengusaha warung Tegal, selama mereka puluhan tahun merantau ke luar Tegal, apa batu sandungan yang biasanya mereka hadapi? Pertama itu sekarang sewa tanah atau warung itu mahal, terutama di Jakarta. Kedua, sudah banyak saingan. Bukan hanya sesama warung Tegal, juga warung-warung yang lain. Sehingga ada beberapa pengusaha warteg di Tegal itu sudah eksodus ke beberapa kota. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung juga ada, di Bogor ada, bahkan di Kalimantan juga banyak itu. Semarang apalagi. Nah, jadi itu yang antara yang menjadi hambatan mereka ketika mengembangkan warung makan itu. Tegal ini sepertinya masyarakatnya begitu banyak yang bisa masak berbagai macam makanan. Kita tahu selain di sini pusatnya atau asalnya warung Tegal, saya juga dengar kata di sini ada pusatnya martabak. Apa ceritanya, apa sejarahnya warga Tegal ini bisa begitu ahli dalam memasak berbagai macam makanan? Jadi dari zaman dulu Tegal itu sebagai wilayah yang subur, lahan pertaniannya subur, pengusaha banyak padi, ya, bahkan menjadi lumbung padi bagi tentara Mataram. Sultan Agung sebagai Raja Mataram yang punya politik ekspansi ke Jakarta menggunakan Tegal sebagai base camp logistik dengan alasan tadi lahan pertanian bikin subur. Nah, kemudian orang-orang Tegal itu biasa menyediakan makanan-makanan untuk sekian banyak tentara. Itu begitu. Jadi dari sanalah sudah punya tradisi untuk memasak untuk orang banyak. Terima kasih Mas Yono. Oke, siap.